Oke, ini part terakhir dari video di mode survival ini di KB1. Yang terakhir ini kayaknya agak sedikit lebih harus hati-hati dan harus Anda coba sendiri untuk benar-benar menuliskan kembali dan juga mempelajari ini secara detail, karena ini agak sedikit panjang dan rumit. Kalau nggak latihan sendiri, sepertinya akan agak kesulitan gitu ya. Silakan dilihat dulu bentuknya seperti apa. Di sini subbab yang ini membahas tentang asumsi untuk usia pecahan. Kenapa harus ada asumsi untuk usia pecahan? Karena seperti yang tadi disampaikan di subbab yang C atau di video yang part 3, bahwa seringkali kita ketika menghitung harapan hidup, harapan peluang seorang meninggal, SX, TPX, dan seterusnya, itu kita menggunakan harapan hidup lengkap. Artinya tahunnya dihitung utuh, dihitung penuh gitu. Bagaimana jika misalkan dia tahunnya itu nggak dihitung penuh, kalau dihitung pecahan bagaimana? Nah, di sini ini memang sebenarnya tidak mudah. Jadi perhitungan dulu bisa jadi tidak ditemukan metode yang paling pas untuk mengasumsikan bagaimana jika usianya dihitung pecahan, tidak langsung bulat tahunan. Nah, di sini diperkenalkan ada 3 asumsi yang bisa dipakai. Ada 3 pendekatan atau 3 interpolasi yang kiranya bisa dipakai. Tentu interpolasi ini, 3 jenis ini adalah interpolasi yang sudah ditemukan berdasarkan hasil penelitian dan telaah yang sangat lama, sehingga di sini bisa dihasilkan 3 jenis interpolasi yang bisa digunakan. Tidak menutup kemungkinan akan muncul lagi interpolasi-interpolasi yang berbeda dalam penggunaannya di lapangan. Ini hanya contoh 3 di antara sekian interpolasi yang bisa digunakan gitu ya. Di luar sana ada banyak, dan ini adalah lahan penelitian. Barangkali ada yang mau masuk matematika murni, ini salah satu yang bisa digali lebih dalam, atau barangkali di dunia aktuaria sudah jauh lebih banyak dari ini gitu ya. Kita yang orang-orang matematik bisa mengeksplorasi lebih banyak. Hari ini 3 ini yang akan kita bahas: interpolasi linear, eksponensial, sama harmonik. Di situ saya kasih lingkaran-lingkaran dan garis karena memang namanya beda-beda. Kalau linear itu ada istilah lain, UDD atau UDD, Uniform Distribution of Depth. Kalau di buku luar biasanya menggunakan istilahnya UDD ini ya, UDD kalau anak-anak dulu bilang UDD. Kalau kita pakai UDD, kita akan mengikuti pola rumus SX-nya, SX plus T-nya seperti ini. Kalau menggunakan interpolasi linear, berarti di sini kita menggunakan asumsi usia pecahannya mengikuti distribusi seragam atau uniform gitu. Jadi bentuknya mirip gitu ya. Anda pasti pernah mendengar istilah distribusi seragam ya, distribusi uniform. Kemudian interpolasi yang kedua bentuknya adalah interpolasi eksponensial. Kalau di sini interpolasi eksponensial nama lainnya adalah asumsi konstan atau interpolasi konstan. Jadi istilahnya Anda bisa hafalin ya, kalau konstan itu sama dengan eksponensial gitu-gitu ya. Sebenarnya cuma nama aja sih ya. Cuma nama, boleh pakai eksponensial, boleh pakai konstan. Kalau di sini dia mengikuti logaritma bentuknya. Jadi cara memperoleh rumus SX plus T-nya kita menggunakan pendekatan logaritma gitu. Beda-beda ya, tergantung kondisi. Kemudian interpolasi harmonik ini nama lainnya adalah interpolasi Balducci, karena asumsi ini menggunakan asumsi hiperbolik atau distribusi Balducci. Distribusi hiperbolik Anda pasti pernah dengar, karena kurva TPX membentuk hiperbola. Jadi 3 interpolasi ini terkenal, maksudnya yang cukup banyak dipakai. Tapi kalau ditanya, Bu, antara 3 interpolasi ini mana yang paling baik digunakan? Oh, tidak ada yang paling baik, semua adalah tergantung variabel yang sedang kita teliti atau subjek yang sedang kita telaah gitu. Bisa pakai linear, bisa eksponensial, bisa harmonik, tergantung nanti mana hasil yang paling mendekati kondisi yang diharapkan gitu ya. Jadi kita cukup kenal saja. Kemudian di sini ada macam-macam, selanjutnya ada mu dan seterusnya.
Dan supaya lebih mudah, di sini Anda sudah diberikan tabelnya. Jadi kalau kita diminta menghitung TQX seperti ini, kalau pakai asumsi linier, maka cara ngitungnya adalah TQX. Kemudian kalau pakai asumsi yang eksponensial, 1 min P TX seperti ini. Ini barangkali ada beberapa yang salah ketik ya. Kalau hiperbolik seperti ini karena nggak ada nomornya, saya nomori sendiri untuk proses belajar, karena di belakang nanti akan kita perlukan gitu ya. Di contoh soal akan kita perlukan. Sebaiknya Anda juga memberikan penomoran seperti ini, karena nanti akan kita banyak pakai di sini. Seperti ini TQX, kemudian kalau suruh ngitung TPX ya kan tinggal 1 min TQX gitu kan, dan seterusnya. Tinggal melihat di sini. Kalau disuruh ngitung mu, laju kematian, ada di sini gitu ya. Kalau disuruh menghitung yang lainnya ada di sini gitu ya, tabel ini. Oke, selanjutnya contoh. Di contoh ini kita diminta menghitung sederetan panjang sekali, tapi dengan indeks T dan X-nya ini ada yang berupa pecahan. Sayangnya ini karena bentuknya seperti ini ya, jadi barangkali agak kurang jelas. Ini sebenarnya yang di depan-depan ini kan indeks, sama kayak T, PX, kayak ini kan T-nya kan indeks gitu ya. Bukan T kali P kali X kan, bukan, toh T-nya kan di bawah, X-nya juga di bawah, jadi indeks. Ini setengah P70. Kalau tadi kan nggak ada yang berupa pecahan-pecahan seperti ini. Jadi ini kalau kita baca, peluang hidup seseorang yang berusia 70 tahun akan hidup sampai setengah tahun ke depan, atau ya sampai usia 70 setengah tahun gitu kan ya. Kan nggak enak tuh kalau pecahan tuh. Kemudian ini setengah Q 70 setengah ditambah P70 ini 1 di sini, 1 P70 dikali setengah Q71 berdasarkan asumsi distribusi seragam dan hiperbolik apabila diketahui Q70 sekian, Q71 sekian. Jadi dua soal ini sebenarnya kita disuruh menghitung pakai distribusi seragam, terus satunya pakai distribusi yang hiperbolik gitu. Nah, saya kasih kotak di sini catatan. Setengah ini diperoleh dari 1 min setengah Q70 plus setengah. Nah, karena di sini kalau kita menggunakan distribusi seragam UDD, setengah P70 berarti kita lihat di sini aja, ini seragam kan linier ya. Ini. Nah, kita kan ketemu setengah P70, ini setengah P70 berarti masuk di sini 1 min. Nah, kita ngikuti aja 1 min setengah Q70. Jadi ikut di atasnya, setengah Q70 masuk ke tabel, jadi bolak-balik seperti itu ya. Q70 nya sudah diketahui 0,04. Terus yang di sini setengah Q70 setengah Q70 setengah ini coba dilihat di apa namanya, di fungsinya sini. Ada nggak yang bentuknya seperti itu gitu? Ada nggak bentuknya seperti itu? Ada kan? Tinggal ini kan TQX ini kan, TQX. Kalau yang ini T-nya indeks di bawah, tapi ketika perhitungan angkanya T ini jadi perkaliannya, jadi masuk di atasnya, jadi ini. Nah, tapi kan ini ada pecahannya setengah, bagaimana? Nah, di sini ini kita bisa ikut, ini asalnya dari sini. Setengah itu adalah otak-atik dari 1 min setengah. Yang belakang 70 setengah itu diperoleh dari 70 plus setengah. Di sini kita akan menggunakan pola nomor berapa nih? Pola nomor 3. Ini nggak kelihatan yang ketiga. Harusnya ini kelihatan nih. 5, ini tadi yang ini kan saya kasih 5 di atasnya karena kita menggunakan pola dari nomor 5. Sedangkan yang ini kita ambil dari pola nomor 3. Ini 3 ya. Guys, ini 3. 3 di sini 1 min T Q X plus T. Jadi nggak bisa kalau kita pakai yang pola yang pertama. Nggak bisa. Karena dia pecahan yang ini. Sehingga kita pakai pola yang nomor 3. Jadi 1. Jadi kita rumuskan dulu. Setengah itu diperoleh dari, caranya bagaimana supaya ini dapat setengah. Berarti ini kita isi dengan 1 min setengah. Kan jadinya setengah gitu. Terus X plus T adalah 70 plus setengah. Berarti T-nya adalah setengah. Sehingga ketika kita menghitung untuk fungsi linier, maka ini tadi setengah Q70 setengah ini akan berubah menjadi
ini lah setengah Q70 per 1 min setengah Q70 mengikuti pola yang nomor 3 gitu. Nah, caranya seperti itu. Kemudian ini P70 ikut lagi di pola nomor 5. Seragam nomor 5 ini. Kalau nggak ada depannya T kan berarti kan 1. Berarti ini P70 itu hasilnya adalah 1 min Q70. Terus terakhir yang ini setengah Q71. Setengah Q71. Setengah Q71 ini kita bisa ikut pola yang nomor 1. Sudah tak tandai nomor 1. Jadi tinggal masuk setengah Q71 gitu ya. Nanti Q71-nya ikut ini 0,05 kalikan setengah, terus ini tinggal masukkan ketemu sekian. Silakan dicek. Gitu caranya. Ternyata via interpolasi seragam dapatnya hasilnya 0,044. Kita cek kalau pakai hiperbolik bagaimana. Kalau pakai hiperbolik mestinya kan pasti berbeda ya. Nah, harus hati-hati. Di sini sudah saya kasih nomor kalau Anda bingung. Oh, ini pakai nomor 5 dari pola hiperbolik. Berarti hiperbolik di sini nomor 5 untuk TPX itu cara menghitungnya seperti ini untuk yang hiperbolik. Nah, ya ini yang dipakai gitu. Masuk ke sini, coba dicek. Nah, ini panjang ini kan. Kemudian dikalikan setengah Q70 setengah. Setengah Q70 setengah berarti ikut pola nomor 3 lagi 3 tapi hiperbolik. Nah, ternyata malah sederhana yang ini di bagian hiperbolik. 1 min T dikali Qx. Masuklah di sini. 1 min T berarti 1 min setengah kali Q70. Ini sama, ini panahnya ya, saya uraikan seperti ini. Gitu. Nanti Anda perlu ini yang kayak gini, menguraikan satu persatu. Ini kenapa bisa seperti ini, dicek dan seterusnya. Kenapa kok tiba-tiba bisa seperti ini, gitu ya. Silahkan nanti dirapikan di bukunya Anda masing-masing, gitu, supaya ini catatan nggak jadi milik saya sendiri, tapi Anda sendiri juga terbiasa. Selanjutnya di sini ada contoh yang kedua, diberikan 1000 dikali 1/4 Qx. Ini salah ya, karena 1/4-nya ini kok besar. Harusnya kalau di soal seperti ini 1/4-nya indeks di bawah kecil gitu loh. Kecil gitu loh. Ini juga sebenarnya ini kayaknya. Ini juga nih harusnya. Ini indeks. Ini indeks. Ya, bagaimana cara saya menandai? Tools, command. Ini harusnya indeks atau saya coret aja dulu ya, coba. Nggak bisa ya. Ya udahlah ya. Ini harusnya indeks, ini dia di sini. Harusnya indeks di bawah kecil. Ini juga harusnya indeks. Ada banyak kesalahan tulis. Ini aja, silang aja. Nah, ini harusnya indeks. Ini juga harusnya indeks. Kalau sudah masuk perhitungan memang di atas karena dikalikan sesuai rumusnya. Ini kan kayak gini kan, ini indeks, ini kan dikalikan, beda gitu ya. Tapi ini kan masih indeks ini karena masih di soal. Ini juga masih indeks nih. Ini harusnya masih indeks karena masih soalnya. Terus yang ini sudah benar. Selanjutnya ini tadi dia indeks harusnya di bawah. Ini juga harusnya indeks di bawah ini. Gitu. Ini yang diminta menggunakan ketiga hipotesis. Wow, Balducci, UDD sama konstan. Jadi hiperbolik, seragam maupun eksponensial. Anda bisa cek. Terus ini diminta menganalisis manakah kelima pernyataan berikut ini yang benar. Kok kelima sih? Keempat ya. 4 pernyataan ini mana yang benar gitu berdasarkan hasil perhitungannya. Nah, ternyata setelah dicek seperti ini. Ini sudah saya tulis harusnya indeks. Ini silakan Anda cek ya. Ini apakah benar seperti ini? Ini sudah saya tulis, ini berarti pakai tabel yang baris nomor 1. Ini pakai baris yang nomor 3. Baris nomor 1, baris nomor 3 dan seterusnya sampai ini baris 1, ini baris ketiga, ada beberapa yang salah. Nah ini saya kasih caranya ngitungnya kali silang distributif dengan 0,02. Jadi ini karena hanya sederhana, kurang lengkap, kurang menjabarkan, sehingga ya harus dijabarkan sendiri. Kalau Anda tidak lakukan sekarang sama aja dengan menumpuk pekerjaan di belakang. Jadi kenapa ini kok bisa tiba-tiba dapat segini? Silahkan dicek, diuraikan di bukunya masing-masing ya. Minggu depan saya cek kira-kira benar-benar diuraikan apa enggak gitu ya.
karena ini perlu sekali. Betul, karena ini basic, sangat basic ya. Ternyata Balducci lebih kecil dari laju konstan, lebih kecil dari UDD gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini materinya untuk yang distribusi yang pecahan. Anda bisa pelajari yang tadi, silakan diuraikan di bukunya masing-masing. Anda juga bisa menguraikan dari latihan karena di sini juga kunci jawabannya sudah ada. Ini tambahannya di sini ini salah karena ini di situ tertulis tertulis px, padahal dia harusnya mu x ya, laju kematian. Silakan dibenerin yang bagian ini, sisanya kayaknya bener. Silakan dicek perhitungannya masing-masing, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Jadi ini sekian untuk materi yang KB1 modul 4 model survival. Insyaallah kita di pertemuan besok akan membahas tentang teori tabel mortalita gitu ya. Terima kasih, saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.